ini tidak sesuai hukum ini. Ini harusnya ya. Ya Pak, nanti aja. Saya pakai sendal, Nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hetsman Arif dari Forum News Network. Pengacara senior yang juga mantan sekretaris Front Pembela Islam Munarman kemarin ditangkap oleh Polda Metro Jaya, oleh polisi dari Polda Metro Jaya. Dan kemudian sampai saat ini masih ditahan di Polda Metro Jaya. Saya akan mencoba menghubungi salah satu tim pengacara Munarman, Bung Aziz Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Hersu, ya Mas Hersu. Ya, Anda salah satu tim pengacara dari Bung Munarman ya? Iya Mas Hersu, benar. Oke, ada berapa banyak? Saya dengar ada puluhan tuh yang bergabung. Iya, kurang lebih ada 40 Mas Hersu. Oh, oke. Ya, bagaimana dengan Bung Munarman? Apakah tim pengacara sudah bisa bertemu? Sampai tadi siang, dari pagi, tadi malam kita standby, belum bisa ditemui dengan berbagai alasan. Kemudian tadi pagi juga standby, kemudian barusan juga kita sudah coba temui, gitu. Kita bawa baju, bawa makanan, kemudian bawa beberapa berkas yang memang bisa ditandatangani nanti oleh Pak Munarman, akan tetapi masih belum diizinkan oleh pihak rutan tadi dengan alasan harus koordinasi dengan Densus dan pihak penyidik. Demikian Mas Herso. Oke, jadi ini memang Densus kemarin ya, confirm yang menangkap Bung Munarman ini Densus 88 dari Polda Metro Jaya ya? Betul. Oke. Nah, betul. Mabes Polri, Densus 88 Mabes Polri. Okay. Gitu. Densus 88 Mabes Polri. Oh, oke, tetapi ditahannya di Polda Metro Jaya. Ya, dan juga ada personel dari Polda Metro Jaya yang terlibat, ada 41 penyidik kalau saya tidak salah terlibat dalam proses pemeriksaan terkait dengan Pak Munarman ini. Demikian Mas Hersu. Oke, sebenarnya ini apakah ada pemberitahuan sebelumnya? Kenapa kemudian langsung dilakukan penangkapan? Ya, tidak pernah ada klarifikasi panggilan penyidikan dalam tingkat penyidikan maksudnya. Kemudian dalam tingkat penyelidikan juga belum pernah. Jadi langsung ada penangkapan dan penahanan seperti kemarin kita tahu ya sore hari. Seperti itu Mas Hersu. Ya, oke. Nah, apakah pengacara sudah mendapat pemberitahuan soal status dari Pak Munarman ini? Kan kita hanya mendapat penjelasan dari Mabes Polri bahwa Pak Bung Munarman ini ditangkap karena kasus terorisme. Ya, kalau statusnya, informasinya tadi malam berdasarkan dokumen yang kita terima, tapi bukan kita terima, maaf, kita lihat, tapi kita tidak mau terima karena ada kesalahan prosedur di situ. Nah, di situ memang sudah ditulis sebagai tersangka. Tetapi kita dan pihak keluarga tidak mau menerima karena ada misprosedur dalam hal tersebut. Demikian Mas Herso. Misprosedurnya apa, Bung Aziz? Ya, penangkapan dan penahanannya itu adalah kemarin tanggalnya, kemudian surat penetapan tersangkanya itu tertanggal tanggal 20, gitu, 20 April, artinya kan beberapa hari yang lalu, tapi kita diminta untuk menandatangani tanda terimanya pada tadi malam. Nah, kita keberatan dengan hal tersebut. Oh, jadi sudah ada penetapan sebagai tersangka sejak tanggal 20 April, sepekan yang lalu gitu, tapi baru tadi malam diserahkan pada keluarga dan pengacara? Baru akan diserahkan, tapi pihak tim kita dan juga keluarga menolak. Ya. Oke, sejauh ini kan memang sudah cukup lama ya di soal isu bahwa Bung Munarman ini terlibat dalam aksi
terorisme gitu disebutnya dengan kehadiran beliau di Baiat ISIS di Makassar beberapa tahun yang lalu, tahun 2015 kalau tidak salah ya kasus itu ya. Betul 2015. Nah, bagaimana penjelasannya Bung Aziz? Ya, jadi seperti sudah dikemukakan berkali-kali oleh Pak Munarman sendiri ya, baik di kalau saya tidak salah di Detik 20 dan juga di acara Mata Najwa dan beberapa acara lainnya. Mungkin juga Mas Hersubeno dan pemirsa sudah tahu bahwa saya ulang lagi bahwa Pak Munarman pada acara 2015 itu ya beliau itu di sana diundang. Itu yang mesti kita dudukkan dulu. Beliau itu diundang oleh FPI Makassar waktu itu. Nah, untuk memberikan ada semacam penjelasan terkait acara seminar yang diadakan di Makassar waktu itu. Ya. Jadi beliau diundang. Kemudian yang beliau kemukakan dalam acara tersebut adalah bahwa beliau mengatakan dan menjabarkan perihal mengenai konstelasi politik global pada saat itu, di mana di situ sedang ramai isu ataupun berita mengenai ISIS pada saat itu. Nah, Pak Munarman dengan pengetahuannya, dengan analisanya, dengan bukti-bukti dan data-data yang beliau punya, mengingatkan sembari menjabarkan bukti bahwa jangan sampai ya umat Islam di Indonesia ini terjebak pada program counter-terrorism yang nyatanya malah menjebak, ya malah menjaring pihak umat Islam khususnya ya untuk terjebak pada aksi-aksi terorisme yang memang mereka inginkan sebagai proyek untuk mereka. Oke. Gitu loh. Ya. Nah, artinya mereka ini sadar ya, ada jaringan Zionis global yang namanya RAND Corporation yang menggurita dalam proyek ini, yang berkepentingan dalam proyek ini, yang memiliki pengaruh besar pada kebijakan politik beberapa negara ya seperti itu, dan itu mereka mencengkram melalui program-program dari RAND Corporation itu. Nah, dua yang dikemukakan oleh Munarman terkait jurnal yang dikeluarkan oleh RAND Corporation, yaitu in Their Own Word dan juga A Persistent Threat. Nah, itu di situ dijabarkan oleh beliau kurang lebih pada poinnya adalah mereka sadar bahwa umat Islam ini mendapatkan informasi lewat internet. Ya. Nah, kemudian dari situ dimanfaatkanlah oleh mereka untuk membuat situs palsu, situs-situs yang menjebak, yang memprovokasi untuk melakukan perlawanan-perlawanan yang nyatanya adalah bentuk terorisme, gitu kan? Yaitu meneror, paham takfir, ya kan, menolak pemerintah dan aksi makar dan lain sebagainya. Okay. Nah, itu dijelaskan oleh Pak Munarman, jangan sampai kita terjebak ke model-model seperti itu. Okay. Nah, jadi setelah itu, jadi saya sampaikan, itu yang disampaikan Pak Munarman adalah sebenarnya program yang bagus, gitu kan, yang memang harus digalakkan waktu itu ya, seperti itu kan, supaya tidak ada pemuda-pemuda Islam yang terjebak pada aksi-aksi terorisme. Kemudian setelah acara itu ada acara baiat, ya, oleh panitia, gitu kan. Nah, artinya kalau kita menarik atau melibatkan Pak Munarman dalam hal tersebut sebagai undangan, menurut saya kan juga tidak fair. Demikian, Mas Hersu. Tapi kalau tahu ada baiat semacam itu, harusnya Bung Munarman bisa menolak atau bahkan meninggalkan acara itu dong, harusnya. Kan memang acaranya sudah selesai. Ya. Lalu kalau saya tidak salah itu ada semacam acara foto seremonial seperti itu. Nah, itulah beliau juga bingung di situ kan, kaget kan, loh kok ada acara seperti ini, itu loh. Jadi itu pun, nah tidak sampai di situ juga. Setelah itu mereka itu yang AFPI Makassar itu juga diperingatkan oleh FPI bahwa tidak boleh seperti ini. Ini bertentangan dengan FPI, bertentangan dengan NKRI seperti itu. Nah, ada yang tidak bisa diingatkan, akhirnya dikeluarkan dari FPI. Gitu loh. Artinya tindakan Pak Munarman itu sudah cukup tegas, yaitu mengeluarkan orang-orang itu dari FPI seperti itu. Informasi ke saya seperti itu. Jadi setelah acara itu ada beberapa pengurus FPI yang terlibat dalam baiat itu yang kemudian diberhentikan gitu dari FPI.
diberi peringatan dulu, diberi peringatan untuk menghentikan aksi-aksi atau tindakan-tindakan atau agenda-agenda yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertentangan dengan FPI, program FPI itu sendiri, bertentangan dengan hukum negara dan juga paham-paham bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Ya, apa komentar dari Habib Rizik Syihab mendengar penangkapan dari Bung Munarman ini? Ya, beliau mendoakan ya supaya Pak Munarman dan keluarganya diselamatkan dari makar-makar jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang berniat jahat terhadap beliau dan keluarga beliau, dan semoga Allah melindungi beliau. Demikian doa dari Habib dan harapan dari Habib. Oke. Nah, kemarin kan ada pernyataan dari seorang peneliti terorisme Sidney Jones gitu. Ada kesan bahwa FPI itu akan dijadi target. Apakah Habib Rizik Syihab merasa bahwa setelah Pak Munarman juga Habib ini akan menjadi target berikutnya? Belum ada pembahasan ke sana, tapi ada sedikit banyak pernah disinggung oleh Habib bahwa memang arahnya bisa jadi ke arah itu. Tapi sebenarnya itu adalah upaya ini ya, menurut dugaan Habib ya, itu adalah upaya untuk lebih ke upaya untuk membungkam Habib seperti itu. Lebih ke arah situ dengan melalui metode atau cara terorisasi seperti itu. Oke. Yang dibungkam siapa? FPI atau Bung Munarman? Ya Pak Munarman dan Habib Rizik juga seperti itu. Oke. Ya, tapi apakah ini mempengaruhi Habib Rizik Syihab secara psikologis penangkapan dari Bung Munarman ini? Kalau mempengaruhi atau tidak, mungkin karena saya tidak bertanya langsung apakah ada pengaruhnya terhadap beliau. Akan tetapi beliau selalu menyemangati kita untuk selalu bantu Pak Munarman dan keluarganya secara maksimal dalam advokasi dan juga selalu upayakan yang terbaik untuk mendapatkan akses atau kemudahan atau mendapatkan pembelaan yang maksimal untuk Pak Munarman, dan dalam hal ini ya termasuk juga ketika melibatkan kepentingan keluarganya seperti itu. Ya, bagaimanapun kan Pak Munarman ini mantan Sekretaris Umum FPI, sementara Habib Rizik Syihab adalah mantan dari Imam Besar Front Pembela Islam. Apakah Anda melihat ini penangkapan Pak Munarman ini, Bung Munarman ini akan ada pengaruhnya terhadap persidangan dari Habib Rizik Syihab? Mudah-mudahan tidak ya, karena Bang Munarman alhamdulillah sudah menyiapkan segalanya dengan baik ya gitu, sudah menempatkan plotting person to personnya sudah pas gitu kan, untuk yang in charge dalam teknis detail terkait proses ini. Jadi konsepnya sudah ada, tracknya sudah ada, kita tinggal menjalani, dan juga pihak-pihak yang memang diberi amanah tinggal menjalankan dengan baik arahan-arahan beliau waktu itu. Ya. Oke, Bung Aziz, ini kan persoalannya serius ya, ini soal terorisme gitu. Dan kemarin kabarnya polisi sudah menemukan juga bukti-bukti di DPP Front Pembela Islam. Pertanyaan saya, apakah setelah FPI ini ditutup, kantor itu masih aktif? Dan bagaimana dengan soal bukti-bukti itu? Kalau itu saya kurang tahu persis Mas Herso ya, tapi yang saya tahu ya dari informasi yang diberikan ke saya, itu sudah lama itu tidak digunakan lah, tidak aktif lah gitu kan. Mungkin sekitar dari Desember ya, karena sudah banyak tekanan-tekanan kepada FPI dan Habib Rizik dalam hal ini. Dan juga sudah dinyatakan terlarang kan, jadi tidak ada lagi aktivitas terkait Front Pembela Islam baik di luar ataupun di lokasi kantor itu, seperti itu Mas Herso. Ya. Jadi selama ini kantor itu relatif sudah resmi tutup ya, tidak ada aktivitas sama sekali? Iya, kemarin waktu ada yang informasi penggerbakan itu juga saya kurang paham siapa yang di sana gitu. Saya hanya dapat informasi, jadi tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Hanya 1-2 hal yang bisa saya jelaskan, itu juga menurut informasi dari pihak yang memang ada di sana ya gitu kan sebelumnya, sehingga bisa menjelaskan seperti itu. Tapi tidak bisa lebih dari
satu dua hal yang tadi saya jelaskan terkait misalnya apa yang dituduhkan pembersih toilet itu yang dianggap bahan berbahaya. Hal itu aja yang saya sedikit banyak tahu, itu dari informasi yang saya dapat seperti itu. Oke, berkaitan dengan proses penangkapan ini dan kemudian juga bagaimana ketika Bung Munarman datang juga tidak mengenakan masker tapi justru malah memakai penutup mata dan sebagainya. Apakah keluarga dan juga pengacara melakukan protes terhadap proses penangkapan ini? Iya, itu kita permasalahkan juga dalam arti tadi di beberapa media juga kami sampaikan juga di rilis yang dikeluarkan oleh Bang Haryadi Nasution bahwa kita mempermasalahkan penegakan hukum yang melanggar hukum, dalam hal ini hukum asasi manusia gitu kan. Dalam hal ini pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme perubahan terakhir ya. Itu jelas harus memperhatikan hak asasi manusia dari tersangka gitu kan. Jadi prosesnya itu harus menghormati ini dengan diseret-seret ya, kemudian informasinya juga tidak menggunakan alas kaki, kemudian sampai ditutup matanya, kemudian juga tidak dapat pendampingan hukum, pendampingan oleh tim kuasa hukum, tidak dapat fasilitas untuk kuasa hukum gitu kan, yang memang menjadi hak beliau kan. Dalam hal ini itu kan jelas pelanggaran HAM ya yang cukup serius, dan juga KUHP pasal 54, 55, 56 seperti itu. Jadi ini kita sangat sesalkan penegakan hukum yang melanggar ketentuan hukum juga seperti itu. Nah, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan? Karena bagaimanapun juga kan Bung Munarman ini seorang pengacara. Apakah kemudian sudah ada komunikasi dengan organisasi advokat tempat Bung Munarman bernaung? Ya, kalau ke sana saya belum tahu tim yang lainnya sudah ada upaya ke sana atau belum, tapi saya belum bisa komentar lebih lanjut kalau soal hal tersebut, tapi sudah ada atensi sih dari beberapa pihak, antara lain ada anggota Dewan dari Komisi 3, kemudian ada Amnesty International juga mulai bereaksi kan dari itu. Tadi kita sudah ada komunikasi dengan saya juga gitu kan, tinggal nanti kita follow up sembari nanti kita pay attention lah mana yang kita akan ambil lebih dulu kan, sembari kita melihat situasi, karena kan sampai saat ini juga Pak Munarman masih belum bisa ditemui seperti itu Bang Hersu. Oke, jadi biasanya kalau dalam kasus-kasus semacam ini, apakah memang seperti itu prosedurnya? Para tersangka ini tidak bisa ditemui oleh keluarga dan oleh para pengacaranya? Ya sebenarnya kalau menurut pertimbangan hak asasi manusia itu tidak bisa ya, karena bagaimanapun juga seorang tersangka ini kan harus ada asas presumption of innocence, artinya tetap dianggap tidak bersalah gitu kan sebelum ada putusan pengadilan ikrah gitu kan. Kemudian dalam proses itu hak-haknya penuhi, dihormati gitu kan, tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum, tidak boleh ada intimidasi, atau tidak boleh ada pelanggaran HAM gitu kan ya, yang mencakup semua yang tadi saya jelaskan tadi. Artinya kita harus menghormati itu gitu kan. Ini yang perlu catatan serius, dan perlu saya tekankan, Pak Munarman ini bukan koruptor yang nyolong triliunan duit negara, bukan seseorang yang membuat bencana kemanusiaan besar-besaran, bukan seseorang yang menembaki pejabat-pejabat militer yang sangat serius ya tindakannya seperti di Papua ya, bukan pembunuh ya berdarah dingin yang membantai manusia gitu. Beliau ini justru orang yang concern dengan penolakan aksi-aksi yang terkait dengan teror dan mengganggu ketentraman umum seperti itu kan. Makanya beliau menginisiasi ya tentang FPI itu, bagaimana FPI itu supaya paradigmanya berubah ya dari kekerasan menurut pandangan luar gitu kan, menjadi banyak bantuan kemanusiaan, bantu bencana, lebih humanis kan gitu, dan mengedepankan pendekatan hukum ya, melakukan judicial review, surat menyurat ya, dibanding kekerasan atau fisik ya, seperti itu. Ini kan sebenarnya baik. Akan sangat sulit akal sehat kita menerima ketika orang seperti Pak Munarman yang idenya brilian seperti itu kemudian
dipaksakan untuk terlibat pada aksi-aksi terorisme, ya sebenarnya beliau sangat menantang. Seperti itu Mas Yarso. Oke. Secara personal, Anda sendiri tidak meyakini bahwa Pak Munarman terlibat dalam kasus terorisme? 1000% saya tidak yakin, karena saya kenal beliau sudah cukup lama dan tidak pernah saya mendengar ya kemudian ada ide dari dia gitu kan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan hukum negara, apalagi hukum agama. Dan terorisme itu bertentangan ya dengan hukum agama dan juga hukum negara. Oke, baik, terima kasih Bung Aziz Januar atas kesempatan ini. Terima kasih Mas Yarso. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.